Widya Juli Saraswati. Bisa menyalakan mikrofonnya, Mbak? Selamat pagi, Pak. Oke, Assalamualaikum, Widya. Waalaikumsalam. Kelas 9 apa, Mbak? Kamu, Mbak? 9F, Pak. 9F. Konfirmasi, suara Pak Agus dan gambar bisa diterima dengan baik, Mbak? Bisa, Pak. Ya, rumahmu di mana? Kulon Janglot. Oh, Janglot. Oke, berarti tidak ada masalah ya, Mbak ya, untuk pagi hari ini? Boten, Pak. Oke, matur nuwun dan terima kasih. Kita akan menyapa yang lain yang sudah bergabung di sini. Ada Ray Asa Krisda Adventino. Panggilannya apa ini? Boleh nyalakan kameranya, Mas? Boleh nyalakan mikrofonnya? Ya, panggilannya Raka, Pak. Panggilannya? Raka. Oh, Raka. Kabar baik pagi ini, Raka? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Konfirmasi, Mas, untuk hari ini, Pak Agus, mikrofon dan tampilan layar bisa diterima dengan baik? Layar mati, Pak. Mana? Layarnya mati. Oh, saya menyalakan kamera itu dari awal. Tadi Widya juga menyatakan sudah bisa melihat dengan baik. Oh ya, sudah aman, Pak. Sudah ya. Karena memang tampilannya banyak ya di situ yang muncul. Oke, berarti tidak ada kendala ya Raka ya untuk pagi hari ini dan seterusnya insya Allah ya. Ya. Baik, Raka ke 9 apa ini tadi? Gimana? Kelas 9 apa kamu? D, Pak. 9? D. Oh, D ya, Pak Yusuf ya berarti ya walinya nggih? Yap. Oke. Terima kasih Raka, saya akan beralih ke yang lain, mikrofon bisa di-off-kan lagi. Saya akan sapa Anissa Salsabila. Selamat pagi Anissa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Oke, konfirmasi Anissa, suara dan gambar Pak Agus bisa diterima dengan baik? Iya, terdengar dengan baik. Oke, berarti tidak ada kendala ya Mbak Anissa ya? Tidak ada, Pak. Oke, terima kasih. Dan dari Anissa kita meluncur ke Linda Lestari. Jackson Linda, bisa menyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Linda, rumahnya di mana ini Linda? Talun, Pak. Oh, Talun. Oke. Suara dan gambar Pak Agus bisa diterima dengan baik, Mbak? Bisa, Pak. Oke, terima kasih Linda. Dan kita akan menyapa yang lain. Ada Rega Alfiano. Boleh nyalakan mikrofonnya, Rega. Iya, Pak. Selamat pagi. Panggilannya siapa ini? Rega, Pak. Oh, Rega. Kelas 9 apa, Mas? 9D. 9D juga. Oh, sama Raka berarti ya, satu kelas. Rega rumahnya mana, Mas? Gedawong, Pak. Oh, Gedawong. Oke, luar biasa. Berarti dari titik Gedawong tidak ada masalah nggih, Mas, nggih, untuk mengikuti ya? Tidak ada, Pak. Bisa mengikuti. Loh, Rega? Iya, Pak. Oke, mic-nya mungkin off lagi. Dari Rega kita akan menyapa Bibiana kelas 9 apa ini? Boleh nyalakan mikrofon, Bibiana Bunga. Kelas 9H, Pak. 9H. Panggilannya siapa, Mbak? Halo? Nama panggilannya? Bunga. Oh, Bunga. Oke. Dari titik Bunga, lokasi Bunga, tidak ada kendala ya, Mbak ya? Bisa diterima dengan baik? Foto layarnya tuh nggak ada, Pak. Kadang hitam-hitam gitu di Pak Agus. Tampilan teman-teman muncul nggak di layarmu? Muncul. Oke, baik. Berarti mungkin faktor koneksi ya, enggak apa-apa. Kalau kalian pengen memunculkan misalkan kameranya Pak Agus khusus di layar, kalian bisa pin ya, ada fasilitas pin di situ bisa dicari-cari. Tapi enggak masalah ya, yang penting apa yang saya sampaikan nanti bisa diterima dengan baik. Oke, anak-anak sekalian, kita akan mulai pelajaran kita hari ini untuk mata pelajaran IPA. Saya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama Pak Agus nanti menyampaikan, mikrofon off saja, kecuali nanti diminta oleh Pak Agus ya, sehingga tidak ada noise, tidak ada gangguan suara yang nanti bisa membuat bising atau feedback. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diperkenankan bertemu meskipun secara virtual anak-anak sekalian.
Mengingat kali ini kita masih ada di masa pandemi COVID-19 ya, belum selesai dan kita tahu dampak dari pandemi ini semakin terasa, semakin terlihat gitu. Dulu mungkin kita merasa COVID ini jauh dari kita, namun sekarang kita lihat COVID ada di sekitar kita gitu ya. Banyak tetangga masyarakat di daerah kita yang kemudian menjadi korbannya setiap hari ya, hampir setiap hari itu tidak berhenti kita dengar suara ambulan lalu lalang melewati area kita. Ini menjadi perhatian kita bersama anak-anak sekalian bahwa pandemi belum berakhir sehingga perlu menjadi perhatian kita bersama agar apa diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang terdekat kita nantinya bisa terhindar dari COVID-19 ini. Dan satu nikmat Allah berikan kepada kita, Tuhan berikan kepada kita, meskipun masih dalam masa pandemi, kita diperkenankan, dimudahkan gitu ya, untuk bisa saling bertemu, saling menyapa seperti ini, meskipun hanya sebatas virtual, karena memang saat ini kita tahu kebijakan pendidikan masih menuntut kita agar melaksanakan secara daring atau dalam jaringan ya atau online gitu, sehingga meskipun secara daring insya Allah ini tidak akan mengurangi esensi inti dari pembelajaran kita. Pembelajaran akan tetap bisa kita laksanakan dengan baik begitu ya. Dan kalau mungkin selama ini kita mengeluh dengan tugas-tugas dan tugas, nah insya Allah nanti dengan kita adakan pertemuan atau meeting seperti ini, kita bisa mengurangi beban kita ya. Pelajaran itu ya pelajaran, tidak hanya tugas-tugas gitu ya. Sehingga kita nanti betul-betul akan bisa saling berinteraksi, diskusi, Pak Agus bisa menjelaskan begitu, bukan hanya sebatas memberi materi suruh kerjakan begitu dan menagih. Saya yakin kalian semua sudah capek, lelah dengan ditagih tugas-tugas. Oleh karena itu, Pak Agus memfasilitasi pembelajaran IPA melalui Microsoft Teams Meeting ini bukan apa-apa karena yang kita gunakan selama ini sekarang dibatasi ya, hanya dibatasi 100 peserta. Ya, dulu bisa semuanya gabung begitu, tapi Google Meet sekarang membatasi hanya 100 peserta, sedangkan kalian kelas 9A sampai 9H itu ada 237 data yang Pak Agus terima itu ada 237, sehingga sekali lagi kita butuh sarana yang bisa menampung kalian semua. Dan alhamdulillah di menit ke-40 dari jam 7 pagi hari ini sudah bergabung 158 ya, 158 dari 237. Ini angka yang sudah separuh lebih, saya apresiasi, terima kasih begitu. Dan minta bantuan teman-teman ketua kelas, pengurus kelas ya, untuk nantinya bisa memotivasi yang lain agar bisa segera bergabung gitu ya. Kita targetkan hari ini dari 237 sedapat mungkin semuanya bergabung, jika tidak ya mayoritas sudah bisa bergabung di meeting pembelajaran IPA pagi hari ini. Anak-anak yang sangat saya banggakan semuanya, di kesempatan yang berbahagia ini pertemuan perdana, pertemuan pertama dengan guru baru di kelas 9, guru IPA. Pak Agus diberi tugas oleh sekolah untuk mendampingi kalian semua di tahun pelajaran 2021-2022 ini, gitu ya. Nanti untuk IPA yang akan mendampingi kalian bukan hanya Pak Agus, nanti ada Bu Kariem ya. Jadi di kelas 9 itu biasanya kami membagi tugas dari bab-bab yang ada, pelajaran yang ada kan ada tema-tema, ada bab-bab begitu, nanti kita bagi, ada tema yang diajarkan oleh Pak Agus, ada tema yang diajarkan oleh Bu Kariem, kita maju bareng. Karena kelas 9 ini kelas akhir gitu, kelas akhir di akhir tahun pelajaran nanti akan ada ujian sekolah yang menentukan kelulusan kalian dari SMP Negeri 1 Batu Retno. Nah,
Ini mengingatkan bahwa kalian sudah kelas 9, bukan anak SD lagi, sudah anak SMP dengan jenjang yang paling tinggi ya, sudah kelas 9. Tahun ini tahun terakhir kalian di SMP Negeri 1 Batu Retno, insya Allah begitu. Nah kemudian di akhir tahun nantinya akan ada ujian sekolah, itu ada ujian tulis, ada ujian praktek biasanya, ada penugasan-penugasan, dari situ nantinya akan dinilai. Nah nilai ini akan menentukan kelulusan. Dan juga nilai ini akan kalian gunakan untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi ya, untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi baik ke SMA maupun SMK. Nah, sekali lagi ini menunjukkan bahwa kelas 9 ini kelas saatnya serius, saatnya kedewasaan kalian. Tidak lagi seperti waktu kelas 7, tidak lagi seperti waktu kelas 8, kelas 9 ini kalian saatnya sudah mulai siap-siap, serius dengan berbagai tagihan tugas yang nantinya akan diberikan, karena dari situ Bapak Ibu Guru akan memberikan nilai yang nanti akan tertulis di ijazah. Nah, akan tertulis di ijazah. Namanya ijazah itu nanti anak-anak itu akan dilihat, akan dikenang ya, akan kita kenang ini selama seumur hidup kita. Kalian besok ketika sudah dewasa akan melihat lagi, oh ini ijazah waktu SD, ini ijazah waktu SMP. Nah, fotonya masih mungil saat itu, gitu ya, masih kurus misalkan. Saat dewasa sudah menjadi lebih gemuk misalkan. Nah, ini akan berkesan. Oleh karena itu, ijazah yang akan nanti dikeluarkan oleh SMP ini tentu kita inginkan tertulis nilai yang terbaik. Itu ya, anak-anak ya, nilai yang terbaik. Sekali lagi kelas 9 ini kelas penentu. Di ijazah itu biasanya nanti ada nilai gabungan antara nilai rapot, nilai ujian sekolah, nilai penugasan. Nah, khusus nilai rapot kalian sudah terlanjur jadi nilai rapotnya. Sudah nggak bisa diowahi lagi. Oleh karena itu, kesempatan kalian memperbaiki nilai ijazah tinggal di kelas 9 ini. Ya, nilai rapot kelas 9, nilai ujian sekolah. Nah, nanti itu akan berpengaruh di ijazah kalian. Oke, itu sedikit pengantar dan Pak Agus akan mengawali paparan pagi hari ini dengan sebuah presentasi. Itu akan saya tayangkan di layar anak-anak sekalian. Oke, saya akan share PowerPoint pembelajaran IPA kelas 9. Bantu konfirmasi Raka 9D. PowerPoint Pak Agus sudah muncul di layar ya? Yep, sudah Pak. Oke, terima kasih. Saya konfirmasi satu lagi, Anisah 9A, bantu konfirmasi layar Pak Agus, PowerPoint sudah muncul? Sudah Pak. Oke, terima kasih Anisah. Baik anak-anak sekalian, kita akan memulai dengan pengenalan pembelajaran IPA yang akan kita laksanakan dalam waktu 1 tahun ke depan seperti apa, begitu ya. Sudah saya rangkum dalam materi PowerPoint yang saat ini tampil di layar kalian. Nah, baik. Ini anak-anak sekalian, yang perlu kami sampaikan di pagi hari ini kita nanti belum masuk pelajaran, kita baru pengantar pembelajaran. Beberapa yang perlu kami sampaikan, perlu kalian ketahui. Yang pertama tentang perkenalan, saya sebagai guru yang ditugaskan di kelas 9, ya nanti akan kembali memperkenalkan, walaupun saya yakin kalian sudah mengenal, sudah 3 tahun bersama di SMP. Kemudian KKM, ya, kriteria ketuntasan minimal seperti apa nantinya, kemudian penilaian, materi pembelajarannya apa saja, sumber belajar yang akan kita gunakan apa saja, dan juga kesepakatan-kesepakatan. Ini penting, yang poin terakhir ini kesepakatan-kesepakatan. Kita lihat di tahun pelajaran sebelumnya, kalian kelas 8 itu sering kita temukan Bapak Ibu guru maupun guru BP memanggil siswa, memanggil orang tua siswa. Kita tidak ingin ini terjadi di kelas 9. Saya rasa kalian sepakat. Kita tidak ingin ada pemanggilan lagi terhadap siswa, apalagi pemanggilan terhadap orang tua kalian. Oleh karena itu kita butuh kesepakatan-kesepakatan. Dengan kesepakatan ini kita memastikan semuanya berjalan dengan baik, begitu.
Sehingga tidak ada catatan di BP, tidak ada catatan di guru yang harus akhirnya dikonfirmasi dengan menghadirkan kalian maupun orang tua. Itu. Baik, kita akan langsung mulai anak-anak sekalian. Yang pertama tentang perkenalan, seperti yang kalian sudah kenal selama 2 tahun di SMP ya, kelas 7 dan kelas 8, karena Pak Agus sudah ada di SMP ini cukup lama. Nama seperti yang tampak di layar ya, nama Pak Agus, nama lengkapnya adalah Agus Dwianto. Titel atau gelarnya MPD karena lulusan S2 ya, Magister Pendidikan MPD itu. Kemudian tempat tanggal lahir di Wonogiri 8 Agustus 1981. Saat ini tinggal di Dusun Tangkluk, Sejati Giriwoyo. Jadi kalau kalian dari Batu Retno ke arah Pacitan gitu ya, dari Batu Retno ke arah Pacitan kalian akan menemukan jembatan atau sering disebut dengan Kretek Pakem. Nah, nanti rumahnya Pak Agus setelah jembatan itu kanan jalan ya, masuk sedikit. Itu ada beberapa dari kalian yang satu desa dengan Pak Agus di Sejati, ada yang satu kecamatan. Kemudian email aktif yang dari sekolah, kalau kalian menggunakan email aktif biasanya 19.A atau 19.B dan seterusnya SMPN 1 Batu Retno ya, SCHID, Pak Agus mendapatkan akun atau email dari sekolah agus.dwianto ya, agus.dwianto@smpn1baturetno.sch.id. Jika ada apa-apa bisa mengirim ke email tersebut, kemudian bisa dihubungi di nomor HP 0815678141448. Silakan nomor ini nanti setelah kegiatan ini disimpan, nomor Pak Agus sudah ada di grup WA kita. Silakan disimpan sehingga kalau Pak Agus share itu jelas oh itu dari Pak Agus. Yang nomor 2, sering Pak Agus itu ngirim link. Ya, link ini hanya bisa diakses kalau kalian menyimpan nomor Pak Agus, gitu ya. Dan data detail dari Pak Agus bisa kalian lihat sendiri di websitenya Pak Agus. Saya punya website beberapa, salah satunya website yang memuat tentang siapa diri saya, ada di agusdwianto.com ya, bisa di screenshot biodata ini, nanti bisa kalian akses lebih lanjut. Kemudian anak-anak sekalian, kita bicara kriteria ketuntasan minimal ya, kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal itu seperti yang kita ketahui anak-anak sekalian, ini menjadi ambang, menjadi batas nilai ya, batas nilai yang harus kalian capai ketika kalian nanti mengikuti setiap pembelajaran. Artinya begini, ada kata-kata tuntas di sana ya. Kapan dikatakan tuntas? Begitu kalau kita menyelesaikan suatu KD, kompetensi dasar, dengan capaian minimal adalah 75. Ya, nilainya adalah 75. Nah, jadi kalau belum dapat 75 kalian nanti belum disebut tuntas. Nah, silakan nanti untuk bisa mencapai 75 ini usaha keras kalian untuk bisa tuntas di ulangan harian, tuntas di tugas, apalagi tugas ya anak-anak. Tugas itu biasanya kan kalian bisa saling diskusi, saling membuka buku, saling cari referensi sumber gitu kan. Silakan tugas-tugas itu nanti didongkrak setinggi-tingginya nilainya agar setiap KD, setiap bab nanti nilai akhirnya jauh di atas 75. Dengan begitu nilai rapot kalian akan bagus gitu ya. Kriteria ketuntasan minimal kita masih di angka 75. Nah, kemudian apa saja yang akan dinilai selama pembelajaran? Seperti yang kita ketahui, penilaian kita itu bukan hanya menilai pengetahuan saja. Kita juga akan dinilai keterampilannya, kita juga akan dinilai sikapnya. Oleh karena itu perlu perhatian kita bersama bagaimana cara kalian komunikasi dengan guru, bagaimana gaya komunikasi kalian di grup, bagaimana kalian memasang foto profil di akun Google Classroom, akun Microsoft Teams yang baru saja saya berikan. Itu semua akan dinilai ya. Kita tidak ingin menemukan ada siswa foto profilnya yang neko-neko. Maka
silakan nanti foto profil baik WA, Google Classroom, Microsoft Teams, nanti foto profilnya silakan gunakan foto resmi kalian, foto resmi ya, bukan foto sembarang. Apalagi foto artis dan lain sebagainya atau kartun. Silakan nanti disesuaikan ya fotonya. Ini menjadi salah satu penilaian sikap ya, penilaian sikap kita. Nah, penilaian sikapnya dimaksud anak-anak terkait dengan sikap spiritual, sikap bagaimana kita hubungannya dengan agama, pelaksanaan ibadah, doa, dan lain sebagainya. Kemudian sikap sosial tentang tanggung jawab, kedisiplinan, ya, ketelitian. Ya. Nah, itu nanti masuk di ranah sikap. Nah, selain sikap yang akan dinilai adalah pengetahuan. Di nilai pengetahuan ini nanti akan ada penilaian harian. Penilaian harian ini dilaksanakan di akhir KD. Misalkan bab 1 sudah selesai. Nanti di akhir KD, di akhir bab 1 akan ada ulangan. Nah, ulangan ini yang disebut dengan penilaian harian. Selain penilaian harian nanti akan ada tugas ya. Kalau penilaian harian biasanya kan dengan kuis ya, bisa pilihan ganda, bisa soal urean. Nah, kalau tugas nanti biasanya bisa juga berupa soal urean, bisa juga pilihan ganda, bisa juga berupa tugas-tugas lain. Diminta membuat produk ini, diminta melakukan itu, dan lain sebagainya. Itu tugas ya. Kemudian ada penilaian tengah semester, biasanya dilaksanakan di tengah-tengah semester. Kalau semester 1 biasanya di bulan September, Oktober. Kalau semester 2 biasanya di bulan Februari, Maret gitu. Kemudian ada penilaian akhir semester untuk mengukur kemampuan kalian di akhir semester ya. Kalau semester 1 ada di bulan Desember biasanya awal, semester 2 ada di bulan Mei atau Juni. Tapi kalau kalian kelas 9 biasanya nanti semester 2 itu hanya akan sekitar Maret April sudah ada ujian sekolah. Gitu, dan kalian akan selesai pembelajarannya. Nah, selain sikap dan pengetahuan ada penilaian keterampilan anak-anak sekalian, bagaimana proses selama pembelajaran, kalau pas di laboratorium itu ada nilai praktek ya, pas praktek terampil apa tidak, disuruh membuat produk, bagaimana hasilnya ya, dan lain sebagainya. Ada portofolio. Portofolio itu kumpulan tugas-tugas, dadek siji jenenge Raka. Ini loh portofolionya Raka. Tugas 1 selesai, tugas 2 selesai, tugas 3 selesai dan sebagainya. Itu namanya portofolio, kumpulan dari tugas-tugas. Ada lagi proyek. Ya, tugas proyek misalkan kalian nanti ditugaskan Bukariem mendatangi puskesmas terdekat atau mendatangi petugas kesehatan terdekat lalu lakukan wawancara. Itu termasuk proyek ya, ada tugas yang dilakukan. Ada laporan yang harus dibuat, itu namanya proyek. Itu penilaian yang akan kita lakukan selama pembelajaran IPA, anak-anak sekalian, sehingga cukup banyak yang akan dinilai dari diri kalian selama pembelajaran. Silakan nantinya kalian bisa menyiapkan sebaik-baiknya, sehingga mendapatkan nilai terbaik. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran IPA. Untuk buku paket setahu saya kalian belum mendapat kelas 9, LKS juga belum dibagikan. Nanti sementara saya infokan dulu materi-materinya seperti yang tampak di layar anak-anak sekalian. Materi kita nanti untuk semester 1 ini ada 5 bab ya, 5 pokok bahasan. Yang pertama sistem reproduksi manusia. Yang kedua adalah sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang ketiga pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang keempat listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Boleh di screenshot ya. Yang kelima adalah listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Sengaja Pak Agus membedakan warna, di situ ada merah, ada ungu ya. Secara prinsip ini nanti gurunya berbeda. Yang merah nanti akan disampaikan oleh Ibu Kariem insya Allah. Beliau akan menyampaikan materi dengan basis biologi, IPA biologi, yaitu tentang sistem reproduksi manusia, sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, dan juga pewarisan sifat pada makhluk hidup. Ada 3 tema yang akan disampaikan Bu Kariem. Sedangkan yang warnanya ungu nanti jatahnya Pak Agus ya, Pak Agus yang akan membahas materi yang berbasis IPA fisika, yaitu
listrik statis dalam kehidupan sehari-hari dan listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Ada 2 bab yang nanti akan disampaikan Pak Agus di semester pertama ini. Di semester 2, anak-anak sekalian, kita nanti akan belajar 5 tema lagi. Ada 5 bab lagi yang akan kita pelajari. Silakan lihat di layar ya, silakan lihat di layar. Ada 5 bab yang akan kita pelajari di semester 2. Yang pertama kemagnetan dan pemanfaatannya. Kemudian bioteknologi, partikel penyusun benda dan makhluk hidup, tanah dan keberlangsungan kehidupan, serta teknologi ramah lingkungan. Ada 5 bab yang akan kita pelajari di semester 2. Ini nanti Pak Agus jatahnya 3 bab, yaitu kemagnetan, partikel penyusun benda, juga teknologi ramah lingkungan. Sedangkan Bukarium nanti akan bertugas 2 pokok bahasan atau 2 tema. Yang pertama tentang bioteknologi dan yang kedua tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Ini pembagian materi yang akan kita bahas di semester 1 maupun semester 2 untuk mata pelajaran IPA kelas 9. Kemudian sumber belajar yang akan kita gunakan anak-anak sekalian, yang pertama kita nanti akan menggunakan buku paket seperti yang ditunjukkan pada layar. Buku paketnya adalah buku paket IPA SMP MTS kelas 9, sudah tersedia di perpustakaan. Tolong dipantau info dari wali kelas ya, tolong dipantau info dari wali kelas. Begitu nanti wali kelas memberikan pengumuman agar mengambil buku ke sekolah, pastikan kalian sudah siap ya mengambil buku paket. Nanti akan dijadwal seperti biasa, kelas 9 A, B, C, D hari apa, kelas 9 E, F, G, H hari apa, misalkan begitu ya, termasuk sesi-sesinya. Mengingat saat ini kita masih di masa pandemi, kita harus ketat disiplin secara protokol ya, sehingga kita batasi. Kemudian kita juga akan menggunakan lembar kerja siswa atau LKS, atau sering kita sebut buku aktivitas siswa. Saat ini belum dikirim ke sekolah, insya Allah nanti tetap ada yang akan membantu kita. Karena LKS ini memuat soal-soal panduan praktek yang bisa kita lakukan, ya, bisa kita pelajari, mendukung keberhasilan pembelajaran kita, sehingga tetap kita gunakan. Kalian juga bisa belajar dari internet, bisa belajar dari lingkungan sekitar, dari Bapak Ibu guru maupun sumber lain. Ini tiba saatnya kita bahas tentang poin-poin kesepakatan yang harus kita sepakati bersama. Sambil dibaca dulu. Nanti kita satu persatu akan kita bahas poin-poin kesepakatan ini ya. Poin-poin kesepakatan tentang pembelajaran di kelas 9 ini. Sekali lagi, poin-poin kesepakatan ini kita lakukan karena kita ingin pembelajaran IPA ini berlangsung dengan lancar, begitu, berlangsung dengan baik, dan setiap siswa nanti bisa mengikuti pembelajaran, tidak ada tagihan, tidak ada tunggakan beban, gitu ya, tidak ada beban di antara kita, gitu. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa poin kesepakatan yang perlu kita sepakati bersama. Yang pertama, bahwa setiap siswa wajib mengikuti pembelajaran online dan pembelajaran offline sesuai jadwal. Karena nanti bisa jadi setelah tanggal 20 akan ada jadwal, bisa jadi ya, kita belum tahu PPKM daruratnya diperpanjang apa tidak. Karena konsep awal dulu itu Juli itu tatap muka, ya, tatap muka. Namun kondisi memaksa ini ya, berubah, strateginya diubah. Ternyata kita belum bisa tatap muka di Juli ini ya, sampai dengan tanggal 20 setidaknya kita masih daring. Nah, yang pertama, setiap siswa kita wajibkan mengikuti pembelajaran online maupun offline sesuai jadwal. Yang kedua, setiap siswa wajib aktif dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya diem saja ya, kemudian dikasih tugas diem saja. Itu kita tidak harapkan ada lagi seperti itu, biar nggak urusan sama BP lagi. Yang ketiga, setiap siswa wajib mengumpulkan tugas yang diberikan tepat waktu. Bapak Ibu guru itu kalau memberi tugas anak-anak pasti ada deadline-nya, ada batas waktunya. Nah, nanti kita minta kalian semua ketika mengerjakan tugas, saya yakin tugasnya nanti akan banyak. IPA ada tugas, matematika ada tugas, bahasa Inggris ada tugas, dan semua mapel pasti akan ada tugas. Oleh karena itu, kuncinya ada pada diri kalian sendiri mengatur waktu. Oh, tugas ini paling lambat misalkan tanggal 15, berarti saya dulukan.
tugas itu masih tanggal 17, saya ngerjakannya besok dan lain sebagainya. Diatur sendiri, manajemen waktu kalian akan sangat menentukan keberhasilan kalian di setiap mata pelajaran. Ya, yang nomor 3 adalah setiap siswa wajib mengumpulkan tugas yang diberikan tepat waktu. Kemudian yang keempat, setiap siswa wajib mengikuti penilaian harian, ada ulangan harian, kalian wajib mengikuti, tidak usah diuyak-uyak. Penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan jika berhalangan nanti harus minta susulan, ya, harus konfirmasi. Intinya begitu. Jangan kemudian tidak ikut ulangan meneng wae, ya, tidak diuyak-uyak. Kita tidak ingin itu terjadi. Nah, karena itu selain pakai Google Classroom dan Microsoft Teams Meeting seperti ini, kita juga sudah ada media berupa WA Group, ya, sudah ada WA Group. Nanti kita bisa diskusi. Pak, WA-nya mbok nggak jadi satu misalkan, per kelas ada sendiri, boleh kalau nanti ada usulan. Nanti kita diskusikan kira-kira WA grupnya 9A sampai 9H jadi satu atau dipisah-pisah, kita ikut kesepakatan. Nanti saya berikan kesempatan kepada kalian untuk mengusulkan. Yang kelima, setiap siswa bertanggung jawab atas kebersihan kelas maupun lab IPA. Kalau pas tatap muka maksudnya ya, kalian tetap ikut bertanggung jawab membersihkan. Dan setiap siswa dan orang tua berhak mengetahui nilai yang diperoleh siswa. Nah, jadi orang tua kalian berhak tahu nilai kalian. Kalian berhak tahu nilainya kalian sendiri-sendiri. Itu insya Allah akan kita sampaikan secara terbuka nilainya. Seperti kalau kalian garap kuis itu ya, kuis itu otomatis akan keluar nilainya. Itu otomatis. Dan begitu dikerjakan, dikoreksi guru, langsung dikembalikan kepada siswa, kalian akan tahu nilai yang kalian capai. Nah, kalian juga wajib menyampaikan nilai kalian, progres kalian itu ke orang tua. Orang tua itu yang mendukung kalian, yang membiayai kalian. Maka pastikan setiap orang tua kita nanti juga mendapatkan akses informasi mengenai nilai yang kalian dapatkan. Oke, sampai ini dulu. Jika ada yang mau disampaikan terkait dengan poin-poin kesepakatan ini, saya beri waktu, silakan raise hand ya. Di HP-mu ada titik 3, lalu ada angkat tangan ya, ada angkat tangan. Silakan kalau mau ada yang disampaikan, silakan klik raise hand. Nanti akan kita beri kesempatan kepada kalian untuk bisa ini tanya jawab dengan Pak Agus. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh raise hand, nanti mikrofon bisa dinyalakan. Ada yang mau ditanyakan terkait kesepakatan-kesepakatan kita, anak-anak sekalian? Silakan. Boleh raise hand. Raise hand-nya, klik raise hand ya, bukan angkat tangan begitu. Angkat tangan gitu saya tidak terlalu lihat ya, karena gambarnya kecil-kecil ini, banyak sekali di layar luar biasa hari ini. Nah, kali lagi Pak Agus beri kesempatan yang mau bertanya, silakan klik raise hand ya. Oke, sambil kita tunggu. Oke, belum ada. Berarti kesepakatan-kesepakatan tadi insya Allah bisa disetujui ya, tidak ada kendala dari kalian. Wah, luar biasa ini, kelas 9 tahun pelajaran ini. Antusiasnya luar biasa, pembelajaran juga disiapkan dengan sangat baik, terima kasih. Dan kita pantau ini ada yang sangat ready ya, sudah dengan headsetnya juga, dengan laptopnya. Nah, ini bagaimana antusias yang tinggi kalian tunjukkan di pembelajaran kali ini. Dan kami harapkan tentu saja ini dipertahankan sehingga kalian nanti akan tetap seperti ini di setiap kali pembelajaran yang kita adakan atau kita lakukan. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh raise hand, boleh langsung nyalakan mikrofon. Kalau ada pertanyaan tentang pembelajaran IPA. Silakan. Oke, kita ini ya, diskusi nyantai saja, nggak usah takut, nggak usah tegang begitu. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan anak-anak.
Adakah? Oke, sambil saya tunjukkan di layar ya, ini tampilan kalian seperti ini di layarnya Pak Agus, luar biasa ini. Ayo, siapa yang belum tampak? Nah, ini layar kalian seperti itu yang muncul. Silakan dilihat. Nah, tampilan kalian. Nah, sambil disapa temannya ya, temannya disapa. Ada yang miring gitu juga, itu HP-nya keliru. Tampilan terbaik, anak-anak, tampilan terbaik itu HP-nya posisinya mendatar tapi auto rotate-nya sudah diaktifkan ya. Tampilan terbaik itu HP mendatar tapi setting auto rotate-nya, rotasi otomatisnya sudah diaktifkan. Itu nanti tampilannya akan penuh kayak punya Pak Agus ini. Tapi kalau kalian HP-nya berdiri posisinya, nanti ya kecil gitu tampilannya. Nah, sip. Bunga sudah, Raka tadi sudah, Anggun Desvita sudah, Wira Aprinuria sudah, Nadine Maya juga sudah. Jadi tampilan terbaik itu kalian akan melihat, wah ternyata tampilannya bisa penuh di HP ya. Itu dengan cara ini, HP posisi mendatar ya, HP posisi mendatar begini, tapi auto rotate-nya sudah diaktifkan. Kalau auto rotate-nya nggak diaktifkan jadinya miring gitu ya. Tadi ada yang malah dagelan miring gitu ya. Oke, Abdillah tadi nyoba tapi miring. Itu karena auto rotate-nya belum diaktifkan. Ya, auto rotasinya. Boleh kalian coba, karena ini baru pertemuan pertama kita melancarkan dulu teknis meeting kita sehingga pertemuan berikutnya kita lebih baik ya. Nah, bisa kalian pantau di situ ternyata dengan dibuat mendatar layarnya ternyata bisa penuh kan HP-nya, lebih asik gitu ya, tampilannya bisa penuh. Kan asik sekali ya tampilannya seperti itu. Oke, sip. Ya. Nah, kayak gitu. Jadi HP-nya mendatar, Aulia Ayuning Tias juga boleh diikuti. Atika Rahmawati, HP-mu mendatar tapi auto rotate-nya belum diaktifkan sehingga kamu jadinya miring gitu ya. Maaf Abdillah sudah, Linda belum, masih berdiri kameranya. Anissa Salsabila juga sudah ya. Tiara Resti, HP-mu sudah dimiringkan tapi auto rotate-nya belum sehingga jadi miring. Oke, bisa sambil dilihat hasilnya di layar ya. Microsoft Teams ini bisa menampung 49 kotak, anak-anak, 49 kotak, 49 di layar. Oke, tampilannya semakin bagus, sip, bagus banget seperti ini. Silakan yang masih HP-nya berdiri, portrait bisa diubah ke landscape ya. Bisa diubah ke landscape. Setelah ini nanti kita akan gantian per kelas. Kita akan ambil foto per kelas ya untuk dokumentasi perdana kita. Kita akan ambil dokumentasi per kelas. Oke-okean. Nah, siap-siap nanti oke-okean. Kelas mana yang paling banyak akan muncul di layar setelah ini. Nanti yang tidak disebut kelasnya, kameranya dimatikan dulu ya. Kita beri kesempatan gantian nanti. Oke, dan masih kita tunggu yang belum menyalakan kamera, silakan dinyalakan dulu. Boleh dandan, ya, boleh dandan. Kalian itu sudah lama nggak masuk sepertinya ya. Jadi pangling itu Raka saya bede dhuwur gitu wonge sekarang. Dulu sudah melebihi Pak Agus tingginya. Bunga itu yang dulu pakai kacamata itu ya? Betul ya? Oh, sudah tampak beda dengan waktu kelas 7 dulu. Baik, anak-anak, kalau belum ada yang ditanyakan, saya akan ambil screenshot. Silakan lihat kamera, akan saya ambil screenshot. Saya hitung mundur, 3, 2, 1. Oke, senyum satu lagi, 3, 2, 1. Akan saya simpan dulu. Dan setelah ini kita akan urut, silakan semua kamera kecuali 9A. 9A dulu, 9A dulu dinyalakan, selain 9A dimatikan dulu kameranya. Saya ulang, sekarang kamera kami berikan kesempatan untuk kelas 9A dulu. Selain 9A tolong dimatikan dulu. Kita fokus 9A, ada berapa banyak, seberapa kompak 9A, kita lihat dulu 9A. Nanti gantian, yang lain siap-siap dengan kameranya. Sekali lagi untuk kamera tolong fokus untuk 9A dulu. Selain 9A tolong dimatikan ya. Kita akan ambil dokumentasi mana yang paling kompak kelasnya. 9A ada berapa banyak.
Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekitar 20 sekian. Oke, karena siswanya juga 29. Baik, 9A. Lihat kamera, senyum terbaik. Atau lambaikan tangan ke teman-temannya ya. Lambaikan tangan ke teman-temannya, 9A. Oke, sapa terbaik dari 9A. 3, 2, 1. Oke, saya simpan dulu untuk 9A. Sekarang 9A matikan kamera, ganti 9B. 9B silakan nyalakan kamera. 9A matikan. Kita akan lihat seberapa kuat 9B pagi hari ini. Oke, 9B masih kita tunggu. Siapa terbanyak? Kelas mana yang terbanyak pagi hari ini? Mana ini 9B ya? Ayo 9B. 9B, 9B, yang lain dimatikan dulu 9B. Sekarang jatahnya 9B. Oke, masih kita tunggu. Oke, 9B siap-siap lihat kamera. Oke. Kita akan ambil gambarnya ya. Kita akan ambil gambarnya. Kita hitung mundur, lihat kamera, lambaikan tangan untuk teman-temannya. Salam terbaiknya. Oke, 3, 2, 1. Saya simpan dulu untuk foto 9B. 9B bisa mematikan kamera, ganti 9C. Oke, 9C silakan nyalakan kamera. Ada berapa banyak pagi hari ini 9C yang bergabung? Masih kita tunggu. Ayo 9C, baru ini 9C. Oke. Ketua kelas boleh sambil screenshot juga ya untuk dokumentasi kelasnya. 9C masih kita tunggu. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru 9, 9C. Masih adakah yang lain 9C? Silakan 9C nyalakan kamera. Oke, bertambah, sip. Masih kita tunggu 9C. Oke, jangan kaku begitu, senyum, lihat kamera. Pak Agus hitung mundur, akan kita ambil dokumentasi ya. Senyumnya 3, 2, 1. Oke, saya simpan dulu untuk 9C. 9C bisa mematikan kamera, ganti 9D. Oke, 9D. Seberapa banyak yang gabung ini 9D? Mana kelasnya Raka tadi, kelasnya Rega. 9D ada berapa banyak yang hadir pagi hari ini? Kita lihat kekompakannya. 9D, yang lain matikan kamera. Kita butuh 9D sekarang. Oke, Pak ini ngepasi sinyalnya agak down dikit sehingga agak lamuk-lamuk, enggak masalah ya. Oke, lihat kamera. Senyum terbaik, boleh lambaikan tangan untuk teman-temannya. Hitung mundur, 3, 2, 1. Oke, saya simpan dulu untuk 9D. 9E, nyalakan kamera, 9D matikan. Dan D matikan kamera, ganti 9E. Silakan nyalakan kamera. Kita akan lihat ada berapa banyak 9E yang bergabung pagi hari ini. Oke, baru 4. Ayo, ditunggu 9E. Yuk 9E, 9E, ditunggu 9E, siap-siap di depan layar. Ada berapa banyak yang bergabung 9E pagi hari ini? Oke, lihat kamera, boleh lambaikan tangan, sapa teman-temannya, senyum terbaik, kita hitung mundur, 3, 2, 1. Oke, saya simpan dulu. Ini tadi 9 apa ya? 9E ya? Oh 9 apa ini tadi terakhir? Boleh nyalakan mikrofon salah satu. Tadi 9 apa yang terakhir saya sebut? F apa E? 9E. Oh 9E.
Oke, berarti tadi salah saya sebutnya 9. Oke. Lanjut 9F. 9E bisa mematikan kamera. 9F silakan 9F. Berapa banyak yang gabung pagi hari ini? Halo 9F, ada berapa yang bergabung hari ini? Silakan nyalakan kamera. Silakan 9F yang belum menyalakan kamera masih kita beri waktu, kita tunggu 9F. Iya, ini 9F, wajah-wajah 9F. Oke, sip. Masih kita beri waktu, silakan 9F yang belum menyalakan kamera. Oke, 9F silakan lihat kamera, akan kita ambil dokumentasi. Ya, hitung mundur ya. Boleh dilambaikan tangan, sapa teman-temannya. 3, 2, 1. Oke, saya simpan dulu untuk 9F. 9G silakan menyalakan kamera. 9F matikan kameranya. Yuk, giliran 9G. Ada berapa banyak ini 9G pagi ini? Halo, mana 9G? Tampakkan wajahmu 9G. Jangan kalah sama kelas yang lain 9G. Oke, cukup 9G hanya ini. Oh, berarti ini PR ini 9G ya untuk bisa memotivasi teman yang lain. Oke, silakan lihat kamera, Mas Mbak semua, hitung mundur ya. Ayo lihat kamera, sapa temannya. Oke, disapa temannya, lihat kamera. Oke, 3, 2, 1. Oke, saya simpan dulu 9G. Boleh matikan kamera, 9G ganti 9H terakhir. Kita lihat 9H. Halo, 9H seberapa banyak? Oke, ada Dwi Wulandari, Dwi Ayustia, Bibiana Bunga, Agustina Ade, Faika Renjiro, Adam Teddy, Mareta, dan lain sebagainya. Oke, masih kita beri kesempatan 9H. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang lain kemana ini? Halo 9H. Ketua kelas 9H siapa? Di komando temannya ya. Di komando temannya 9H. Masih kita tunggu. Oke, salam terbaik untuk teman-temannya. Silakan kita ambil gambarnya. 3, 2, 1. Oke, saya simpan. Baik, semuanya boleh menyalakan kamera. Saya simpan dulu untuk 9H. Kita akan masuk ke closing, penutupan untuk pembelajaran hari ini. 9H. Oke, sudah tak simpan semua. Oke, boleh dinyalakan lagi anak-anak. Untuk pembelajaran perdana ini bisa kita akhiri sebentar lagi. Saya akan memberikan closing atau penutup. Silakan dinyalakan lagi kameranya semuanya. Oke, sip. Gading Akbar, saya matikan dulu mikrofonnya biar tidak noise. Baik, sekarang di luar apa yang sudah disampaikan Pak Agus, adakah pertanyaan tentang Google Classroom, Microsoft Teams, grup WA? Atau kita ambil kesepakatan dulu tentang grup WA, cukup satu grup untuk semua kelas, apa tiap kelas membuat grup IPA sendiri? Silakan, saya minta tanggapan, langsung nyalakan mikrofon, boleh usul. Kalau setiap kelas buat WA sendiri gimana? Grup WA sendiri, Pak, buat IPA. Ada usulan dari Bunga, tiap kelas membuat grup IPA sendiri, gitu Bunga ya, usulannya ya. Iya. Ada tanggapan yang lain? Silakan kita diskusi, mengalir saja. Maksudnya Menurut saya itu coba. Ya, siapa ini? Raka? Gimana Raka? Coba. Oke Raka, bisa diulang. Grupnya dijadikan satu, Pak. Biar tidak susah. Dijadikan satu semua kelas. Kayak Iya. yang sekarang. Ya. Oke.
baru 2 usulan yang berbeda. Satu dipisah, satu jadi satu gitu ya. Oke, kita butuh Dijadikan usulan satu aja, Pak. alasannya. Mana yang terbaik? Ada grup sendiri-sendiri per kelas atau jadi satu grup besar? Silakan usulan kelas lain. Tadi Bunga 9H, Raka 9D ya yang usul. Kita butuh usulan yang lain, silakan anak-anak. Dijadikan satu aja, Pak. Oke, ada usulan tambahan ini Rega ya. Ya, Pak. Oke, usulan Rega dijadikan satu. Oke, sebenarnya begini anak-anak, untuk grup WA itu khawatirnya kalau dibuat per kelas nanti kalian terlalu banyak grup. Itu ya, terlalu banyak grup. Mapel ini ada, mapel itu ada. Kemudian Pak Agus sendiri juga akan terlalu banyak grup. Karena WA itu sebatas media tambahan sekali lagi. Yang pokok kita ada di Google Classroom dan untuk meeting kita menggunakan Microsoft Teams. Gitu ya. Tapi kita akan melihat dulu, kita evaluasi, kita jalankan dulu. Nanti kalau ternyata dengan satu grup itu kurang efektif, bisa kita evaluasi, nanti bisa kita buat, kita pecah-pecah. Gitu ya, biar lebih efektif pemantauannya. Sementara jalan satu grup dulu ya, jalan satu grup, akan saya berlakukan buka tutup grupnya. Maksudnya kalau ada info penting, nanti tidak ada yang tertindih, tidak ada yang terlewat ya. Seperti kemarin grup saya kunci, hanya Pak Agus yang bisa posting, agar apa? Agar setiap info penting itu kalian membaca. Kalau grupnya dibuka nanti ketindih thread, gojekan, ngonten, biasanya nanti akan banyak info penting yang hilang. Itu ya, bisa dipahami? Sementara kita pakai satu grup ya, satu grup WA untuk bersama, sambil kita evaluasi, nanti jika ternyata kurang efektif baru kita adakan. Gitu. Bunga bisa dipahami ya, sementara kita pertahankan dulu untuk satu grup WA dan kalau kurang efektif nanti bisa kita adakan di waktu yang akan datang. Sekali lagi karena media utama kita ada di Google Classroom, media meeting kita ada di Microsoft Teams. Sebenarnya Microsoft Teams itu lebih lengkap ya, bisa untuk meeting, bisa untuk memberi pelajaran, ya, bisa untuk penugasan, itu jadi satu di Microsoft Teams. Kalau di Google Classroom mau meeting kan harus ada Google Meet gitu kan. Kalau mau kuis harus buka browser. Tapi kalau di Microsoft Teams ini tidak, satu aplikasi untuk semua. Cuma karena sekolah kita menggunakan platform Google, otomatis Pak Agus ikut keputusan dari sekolah, kita ikut Google. Hanya karena Google Meet tidak bisa menampung lebih dari 100, akhirnya kita alihkan ke Microsoft Teams. Akun sudah saya bagikan, tolong ketua kelas nanti dibantu teman-teman yang belum berhasil memasukkan akun ke Microsoft Teams ya, dipandu karena kita lihat mayoritas sudah bisa bergabung pagi hari ini. Oke, demikian. Masih ada pertanyaan? Silakan nyalakan mikrofonnya atau boleh raise hand anak-anak. Masih adakah? Sebelum kalian nanti berganti ke pelajaran berikutnya di jam kedua. Oke, ada yang raise hand, Rosihan Ashar. Silakan Rosihan Ashar untuk bisa nyalakan mikrofonnya. Bun, Pak. Rosihan Ashar, boleh menyalakan mikrofonnya, Mas? Silakan. Bun. Ya, silakan. Ada mau yang disampaikan, Mas? Pencet Pak, wow. Oh, kepencet. Tak kira serius ene opo ya. Oke, demikian anak-anak untuk pelajaran kita kali ini dan insya Allah kita, oh ini saya butuh informasi dari kalian. Kalian seneng diajar dengan meeting begini atau cukup lewat Google Classroom kasih materi sinau dewe gitu? Silakan usulan kalian. Lewat Meeting, Pak. Meeting? Meeting, Buat Pak. meeting, Pak. Dua-duanya kalau menurut saya, Oh, Pak. ya, dua-duanya akan jalan ya. Meeting tetap kita Iya. lakukan agar kalian menerima penjelasan secara detail, gitu ya, semuanya ya. Iya, Pak. Oke, kalau begitu pastikan kuota cukup ya ketika pembelajaran, nanti bisa komunikasi dengan baik dengan orang tua. Insya Allah. Oke. Baik, demikian untuk pelajaran hari ini. Jika sudah tidak ada dokumentasi terakhir, boleh semuanya lambaikan tangan, akan saya ambil fotonya. Lambaikan tangan untuk teman-temannya, boleh gendong kucing juga boleh, itu ada. Oke, kita hitung mundur. Foto terbaiknya 3, 2, 1. Oke.
Baik, demikian dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bagi yang beragama Islam, yang lain bisa menyesuaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari Pak Agus, jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa meninggalkan meeting, tombol merah diklik, boleh meninggalkan meeting sekarang. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih. kita semua sehat selalu, Terima kasih, Pak. jaga protokol ya, pastikan tetap aman dan sehat. Iya, Pak. Nuhun, Siap, Pak. Oke, sama-sama Mas Raka. Nuhun. Betul.